Supaya proses ini bisa dikawal oleh penegak hukum, ya kami sebagai warga memiliki hak untuk melaporkan. Yang mengatakan produk saya bermasalah harus bertanggung jawab. Tanyakan, minta dengan BPOM, faktanya mana? Kalau ada suratnya, oke, saya hormat. Kalau nggak ada, saya akan menjarakan. Dokter kecantikan Richard Lee beberapa hari ini sedang ramai menjadi sorotan. Usai diduga produk kecantikannya di klinik kecantikan Athena disita dan dimusnahkan BPOM. Tidak itu saja, Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia atau BPI KPNPA RI mengadukan ke Bareskrim Polri untuk mengawal kasus tersebut. Sekjen BPI Eko Supahwono mengungkap jika aduannya ke Bareskrim Polri agar permasalahan tersebut bisa dijadikan sebagai bentuk transparansi. Lantas, akankah Richard Lee sebagai pemilik klinik kecantikan dan produk yang diduga dimusnahkan oleh BPOM juga akan tersandung ke ranah hukum? Kami di sini tidak pernah melaporkan siapa-siapa. Pada prinsipnya kami hanya ingin mengawal bahwa proses yang dilakukan oleh BPOM berdasarkan berita yang kita punya, yaitu dari Tarakan TV, Warta Buana, sama satu lagi CNN. Itu, dan makanya kami dari BPI ini bersurat kemudian kan kepada pihak BPOM untuk meminta informasi atau klarifikasi terhadap pemberitaan ini. Supaya proses ini bisa dikawal oleh penegak hukum, ya kami sebagai warga memiliki hak untuk melaporkan atau ya laporan aduan terhadap diduga atau sudah terjadi atau sedang terjadi. Itu ada diatur dalam OKP. Kita juga menghargai Richard Lee, dia juga seorang public figure. Kita tidak ada yang kita rendahkan, semua juga kita mengawal aja, mengawal proses hukumnya seperti apa. Menanggapi berbagai tudingan miring, Dr. Richard Lee angkat suara. Menurutnya, aduan yang dilayangkan BPI dan menuding produk kecantikannya disita BPOM merupakan penggiringan opini publik. Oleh karenanya, Richard Lee akan mengambil langkah tegas, yakni membuat laporan. Saat disinggung mengenai laporan yang akan dibuatnya, Richard Lee sedang mengkajinya bersama tim kuasa hukumnya. Yang pasti, peringatan Richard Lee tidak main-main, karena faktanya BPOM sama sekali tidak menyita produk kecantikan miliknya. Yang mengatakan produk saya bermasalah harus bertanggung jawab. Kali ini saya nggak akan diam, sudah terlalu lama saya diam. Selama ini saya dituduh-tuduh, saya diam ya, karena menurut saya itu adalah langkah dari mafia-mafia ya. Nggak mungkin mafia-mafia di luar sana itu diam, nggak mungkin mafia-mafia di luar sana itu bilang terima kasih dengan saya setelah saya melakukan edukasi. Mereka pasti melakukan hal-hal yang seperti ini punya ya. Selama ini saya diam karena menurut saya nggak penting, tapi kalau menurut saya yang kali ini sudah kelewatan banget sih. Diteliti belum, ngelaporin enggak, tapi buat preskon di mana-mana itu mencemarkan nama baik saya, dan saya akan buat laporan untuk ini. Saya serius buat laporan. Ini lagi disusun oleh tim kuasa hukum saya. Kemungkinan sekitar tanggal 6 atau minggu depan saya akan laporkan. Ada 2 orang yang saya laporkan ini. Kami minta kepada Bareskrim untuk melakukan pengawalan terkait dengan temuan kami bahwa ini ada penyitaan dan pemusnahan, tapi kita tidak tahu sebagai publik itu. Oke, berarti hanya aduan masyarakat lah. Aduan masyarakat gitu. Tapi yang kebakaran jenggot mungkin di sana kan begitu. Kita nggak tahu. Tapi kita sebagai warga negara taat hukum, bila kami dilaporkan ya kami siap untuk ya mendatangi atau menerima yang namanya yang diadukan, ya kita siap menghadapi kan gitu.
Munculnya Badan Peneliti Independen yang secara mengejutkan menyebut produk kecantikan milik Richard Lee telah disita BPOM lantaran mengandung bahan berbahaya, disinyalir hanyalah pesanan belaka. Setidaknya, itulah yang diungkap oleh Richard Lee baru-baru ini. Mengingat saat ini Richard Lee tengah melakukan edukasi terhadap beberapa skincare yang dianggap berbahaya atau tidak sesuai BPOM. Dengan kata lain, tudingan BPI hanyalah untuk karakter Dr. Richard Lee. Bagaimana Dr. Richard Lee menanggapi hal itu? Iya, Dumas. Bareskrim berarti Ngadu yang mas-mas. diadukan apa tuh klinik Athenanya itu? Bukan Produknya. Setiap kali aku ada edukasi tentang skincare abal-abal atau tentang BPA, selalu ada laporan seperti ini punya. Tapi menurutku laporan kali ini kocak ya. Dan ini bukan laporan ya. Jadi yang kubayangkan itu adalah laporan polisi. Padahal ini bukan laporan polisi, ini adalah Dumas ya. Masih jauh banget dari laporan polisi. Cuma hebohnya minta ampun, cuma Dumas tapi ngumpulin media, banyak banget media. Tujuannya apa? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu tujuannya apa. Pertanyaan aku tuh, mereka itu siapa sih sebenarnya? Bapak itu tuh siapa? Pemerhati skincare Indonesia kah? Di mana Bapak itu pada waktu aku kasih edukasi tentang skincare abal-abal? Yang selama ini jelas abal-abal, jelas ada hasil labnya, bahkan ada hasil labnya dari luar negeri. Bapaknya ada di mana? Pada waktu aku ngeviralin ada klinik yang pakai etiket biru di mana-mana, di distributor. Bapaknya ada di mana? Aku tuh bingung. Bapak ini kok tiba-tiba skincarean? Kayak mendadak dangdut kan jadinya kan? Mendadak skincare Bapak ya. Kira-kira aku pengen bertanya juga, Bapaknya ini titipan siapa sebenarnya? Karena kelihatan banget, kalau misalnya memang Bapaknya dari dulu pernah perhatiin skincare, pernah sering ngelaporin orang, dia ngelaporin aku, oke, aku hormat. Tapi ini kan kayak tiba-tiba mendadak skincare, dan tiba-tiba ngurusin aku. Kelihatan banget sih, kalau menurut aku ya, seperti seolah-olah titipan jadinya. Kalau apa yang disampaikan oleh media bahwa ada titipan itu tidak benar. Tidak ada kita terima titipan dari siapapun juga. Menurutku ini jauh banget ya. Ini salah satu yang mematikan karakter ya menurutku ya. Aku nggak tahu tujuannya apa sih. Ya mungkin titipan, mungkin aku nggak tahu juga tujuannya apa. Ya saya tahulah ya. Kalau dari feeling saya kuat banget ya ini. Ya kemungkinan besar itu pasti akan titipan ya. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kan memang saya lagi ada edukasi tentang skincare berbahaya lagi yang sudah lama saya vakum. Saya lagi kembali lagi untuk kasih edukasi tentang skincare berbahaya. Terus juga saya kasih edukasi lagi tentang BPA. Ya wajar sih menurut saya ini titipan. Ya tapi nggak berkelas banget sih titipannya. Kenapa saya bilang ini titipan? Orang dia dari tadi nggak pernah perhatiin skincare kok. Bapaknya pakai skincare aja kagak. Tiba-tiba buat laporan seperti ini punya, kan lucu ya. Kalau saya dengar dari selentingan BPOM sudah ada pemusnahan, tapi kami sedang memintakan ini klarifikasi dari BPOM terkait dengan ada pemusnahan tersebut. Nah, untuk itu kami bersurat. Mungkin 1-2 hari kami ke BPOM lagi kan begitu. Untuk meminta kepastian terkait dengan surat kami yang sudah kami layangkan beberapa lalu gitu. Tidak ada satupun produkku yang pernah disita BPOM. Disita BPOM. Ingat, disita itu didatang, diambil, disita loh. Ini produkku tidak pernah ada disita BPOM. Ini penggiringan opini yang luar biasa menurutku. Penggiringan, kalau ada, buktikan Pak, keluarkan suratnya bahwa produk saya itu pernah disita BPOM. Aku tadi bertanya pada saat live, pendidikannya apa sih Bapak ini? Gile loh, Bapaknya ngelaporin, ngomong di depan media semuanya berdasarkan artikel. Aduh, kita kan sama-sama tahu Pak, bahwa artikel itu bisa titipan, artikel itu kurang akurat. Modal dong Pak, beli produknya, direview benar-benar, dibeli, dimasukin ke lab, baru ngomong. Ini diteliti belum, dimasukin ke lab belum dapat surat sana sini, tapi sudah ngumpulin media. Ini sangat mengecewakan sekali menurut saya. Kalau mengenai bukti sendiri yang disita oleh BPOM terhadap yang diduga itu adalah milik dari Athena Group, itu kita mengutip dari pemberitaan media online yang di situ dikatakan bahwa ada beberapa produk yang disita. Salah satunya itu adalah milik dari Athena Group yang contohnya itu seperti DNA Salmon. Dari situ dasar kita untuk membuat laporan pengaduan masyarakat ke Bareskrim Polri. Minta dengan BPOM, faktanya mana? Kalau ada suratnya, oke, saya hormat. Kalau nggak ada, saya akan menjarakan. Pastikan kalau Bapak nge-review itu bermodal Pak, dibeli, dimasukin ke dalam lab ya,
dijelas-jelas dulu hasilnya apa, berbahayanya apa, baru ngomong ke media. Jangan seperti ini, belum ada apa-apa, belum ada informasi, bahkan hanya berdasarkan vlog-blog dari artikel saja sudah bisa menyimpulkan ya. Kalau dia mengatakan seperti itu, mungkin dia melihat dari media sosial Sini, yang Bang, yang marak lah ya. Artinya proses yang kita lalui tidak seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.